Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisma Riki Singatria Kusuma dari kelas 8A. Di sini saya akan menjelaskan tentang datangnya Belanda ke Indonesia. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di Banten. Kedatangan mereka ke sana dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang datang ke Banten tujuannya untuk mencari rempah-rempah. Kebijakan Belanda di Indonesia pada abad ke-20 adalah politik etis yang berlaku sejak 17 September 1901 hingga 1942. Politik etis juga dikenal sebagai politik balas budi Belanda kepada rakyat pribumi Indonesia yang telah dijajah selama 3 abad lebih. Sejak VOC atau kongsi dagang milik Belanda menguasai sebagian besar wilayah Nusantara, berbagai bentuk penderitaan dialami oleh rakyat Indonesia. Penderitaan panjang yang harus dilalui bangsa Indonesia akibat kolonialisme, salah satunya penerapan kebijakan kerja paksa. Bagian dari era kolonialisme di Indonesia adalah diberlakukannya sistem kerja paksa oleh bangsa Belanda. Kebijakan kerja paksa diperlakukan oleh De Andes pada tahun 1808 sampai 1811. Di bawah kepemimpinan De Andes, di Jawa rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa diberi upah, bahkan disiksa agar mereka melakukan pekerjaannya. Kerja rodi adalah salah satu jenis kerja paksa yang dibekali Raja Napoleon dari Prancis yang berupa pengerahan rakyat Indonesia yang bertujuan untuk kepentingan infrastruktur sipil dan militer serta pembekalan infrastruktur transportasi kepada kolonial Belanda itu sendiri. Berbeda dengan tenaga kerja yang menggunakan tawanan atau tahanan, kerja rodi atau kerja paksa cenderung menggunakan rakyat bebas dan kadang masih mendapatkan upah walau sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Dalam masa pemerintahannya, De Andes menerapkan kerja paksa dalam banyak proyek, mulai dari pembangunan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya hingga membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan yang saat ini kita sering sebut sebagai Jalan Pantura atau jalur pantai utara dengan panjang mencapai 1.100 km. Penyebab munculnya perlawanan daerah disebabkan oleh praktik monopoli perdagangan, penerapan politik adu domba dan campur tangan pemerintah Belanda dalam masalah internal di kerajaan-kerajaan Nusantara yang sangat merugikan Nusantara. Begitu saja yang saya bisa jelaskan. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.